Halo teman-teman semua, sudah lama kita tidak berjumpa kembali. Oke, pada video kali ini saya ingin membahas sebuah topik yang cukup menarik teman-teman untuk kita bahas. Saya akan membahas yaitu alat itu menjadi sebuah investasi yang penting dalam nge-YouTube teman-teman. Oh gitu bang, bukannya cuman ilmu doang. Oke teman-teman, saya akan terangkan dulu teman-temannya. Jadi untuk YouTube itu kita juga perlu alat teman-teman. Alatnya apa bang? Ya sebenarnya dengan handphone pun cukup teman-teman ya, tapi di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Oke, tapi sebelum kita memasuki ke topiknya, saya akan membahas dasar-dasarnya dulu teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu ingin memulai nge-YouTube atau ingin menjalankan bisnis YouTube teman-teman ya, yang pertama teman-teman harus memahami algoritmanya teman-teman ya. Untuk algoritma itu sudah saya jelaskan pada video sebelumnya ya. Kalau saat ini kita akan ganti topik aja teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya yang kedua itu alat teman-teman. Alat itu sebagai eh, sebuah apa ya media ya teman-teman ya. Kita untuk membuat atau proses syuting video teman-teman ya. Apapun channelnya, apapun itu kontennya, mau konten memasak, konten game, tutorial, pastinya ya butuh alat. Nah, kira-kira apa aja sih dan kenapa alat itu menjadikan investasi yang penting, teman-teman? Ya, karena ini merupakan sebuah aset yang berharga sekali, teman-teman. Lah bukannya aset itu cuman kayak emas atau uang. Sebenarnya itu juga sama aja, teman-teman. Karena investasi itu tidak hanya berupa uang atau emas ataupun properti, teman-teman. Jadi sebenarnya alat juga sebagai investasi. Apa aja Bang alasannya? Oke, teman-teman. Sebelum kita memasuk ke alasannya, saya ingin membahas dulu alat apa yang kita gunakan. Sebenarnya kalau untuk jenis alat itu tergantung daripada konten kita, teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Kalau kita ingin konten ngegame, misalnya kita ingin live streaming teman-teman ya. Yang pertama-tama teman-teman harus menentukan budgeting dulu teman-teman. Budgeting atau nominal budgetnya. Teman-teman mau beli alat yang seperti apa? Apakah yang bagus atau yang mahal ataupun yang standar lah atau yang menengah atau yang murah banget gitu. Ya itu tergantung daripada budgetnya aja. Tapi saya kasih tahu lagi, dengan harga yang mahal itu pastinya kita akan mendapatkan kualitas yang bagus teman-teman ya. Alatnya apa aja bang? Contoh gini, kita game ya teman-teman, kita lagi bahas ke game. Ya, kalau misalnya teman-teman mau live streaming, oke, di sini dengan kita menggunakan handphone ya, handphone. Oke, yang pertama pastinya handphone dan yang kedua pastinya ya kuota internet teman-teman ya, akses internet wifi ataupun seluler teman-teman seperti itu. Yang kedua alatnya, kalau teman-teman mau menggunakan facecam atau muka teman-teman ketika lagi bermain game ada muka teman-teman seperti itu, teman-teman ya harus menggunakan dua handphone atau dua perangkat handphone atau bisa menggunakan kamera teman-teman ya. Kameranya apa aja bang? Bukannya kamera itu mahal, tergantung. Kalau teman-teman mau beli yang agak bagus, bisa yang agak mungkin agak cukup harganya agak mahal bisa. Tapi kalau teman-teman mau beli yang agak murah atau yang standar, itu juga ada teman-teman. Bisa menggunakan action cam yang kecil yang harganya mulai dari 500.000 sampai 1 juta, atau bisa menggunakan handphone mungkin boleh ya kalau teman-teman mempunyai dua handphone bisa teman-teman ya menggunakan itu. Yang penting niat teman-teman ya. Teman-teman harus niat dulu mau bikin ini seperti itu. Emang ngaruh ya bang ya? Oh itu ngaruh teman-teman. Jadi kalau kita alatnya lengkap bukan hanya handphone doang, itu juga bisa menunjang daripada apa ya? Menunjang daripada produktivitas kita teman-teman seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini kenapa harus menggunakan alat dengan yang apa ya? Alat yang mahal teman-teman. Saya di sini bukannya ingin memberi sebuah tips teman-teman ya. Jadi ada beberapa alasan teman-teman kenapa kita menggunakan alat yang bagus untuk memproduksi video konten kita. Yang pertama yaitu kualitas yang bagus teman-teman ya. Contoh gini, ada harga, ada kualitas. Itu pasti ya sebuah hukum ya. Hukumnya tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita dalam beli barang teman-teman. Pastinya gini, contoh teman-teman mau konten vlog. Teman-teman mau hasilnya bagus, pastinya teman-teman walaupun pakai handphone, tapi kalau handphonenya yang murah atau handphone yang harganya 1 juta atau yang 2 juta, pasti hasilnya berbeda dong dengan harga yang 5 juta. Itu pasti berbeda teman-teman. Jadi di sini saya membuat video ini disclaimer dulu untuk bukan untuk pamer ya, untuk perbandingan saja atau bagaimana teman-teman itu
sebagai YouTuber pemula dalam menentukan alat teman-teman. Itu yang sangat penting sekali ya. Karena alat itu akan berdampak ini kira-kira bisa dipakai dalam jangka panjang atau tidak, seperti itu teman-teman. Jadi kalau memilih alat itu yang pertama, apapun alatnya, mau kamera atau tripod, mic, lampu atau lighting, teman-teman pilih sesuai kebutuhan dan juga kualitasnya. Jangan yang terlalu murah juga, jangan yang terlalu mahal juga teman-teman ya. Sesuaikan budget, kebutuhan dan juga kualitasnya teman-teman, seperti itu. Yang kedua adalah perawatannya. Teman-teman harus melihat juga daripada perawatan alat tersebut ya. Contohnya dengan misalnya gini, teman-teman, lampu itu kan pastinya memerlukan listrik ya untuk bisa dioperasikan ya teman-teman. Teman-teman cek dulu nih kalau sebelum membeli lampu, kira-kira kalau membeli lampu itu bertahan berapa lama, wattnya berapa, itu kan ngaruh teman-teman ya, panas atau enggak. Karena itu juga akan mempengaruhi daripada kualitas video. Misalnya gini, teman-teman beli lampu yang mahal sedangkan tegangan wattnya tinggi, itu juga nggak boleh teman-teman ya, karena dia nanti kita sebagai YouTuber yang pemula itu kan gajinya ya lumayan ya teman-teman ya. Ya tidak besar juga teman-teman, nantinya gaji kita itu bakal habis untuk biaya operasional aja. Jadi pengeluaran kita itu makin malah membengkak teman-teman ya, bukan malah berkurang, dan malah gaji kita habis untuk biaya operasional, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu teman-teman harus menentukan juga yang namanya itu keefisiennya. Kalau bisa gini teman-teman, contoh teman-teman mau konten vlog lagi teman-teman, misalnya pakai handphone atau pakai kamera, itu kan sebuah pilihan yang sangat ribet teman-teman ya. Kalau pakai kamera bagaimana, kalau pakai handphone bagaimana, pastinya yang paling diutamakan kualitasnya juga teman-teman. Sebenarnya untuk handphone dan kamera itu sebenarnya sama aja, karena kamera-kamera sekarang itu kamera handphone sekarang itu udah cukup bagus teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman ada budget lebih, bisa membeli iPhone ataupun HP-HP yang memang khusus untuk videographer, untuk vlog teman-teman, seperti itu. Dan kalau teman-teman menggunakan kamera pun juga tetap bagus hasilnya. Tapi ya kalau pakai kamera mungkin agak ribet untuk bawa kamera, untuk bawa lensa atau sebagainya. Kalau pakai handphone tinggal colok mic, ngevlog, selesai, seperti itu teman-teman. Jadi itu dipertimbangkan lagi daripada efektivitasnya atau keefisiennya, seperti itu teman-teman ya. Dan yang terakhir yaitu harganya teman-teman. Harganya juga harus diperhatikan. Jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah, tapi dia menengah teman-teman ya. Seperti itu. Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga topik yang kita bicarakan ini menarik teman-teman untuk dipraktekkan, dan juga bagi teman-teman yang baru memulai YouTube, semangat teman-teman ya. Kita sebagai YouTuber pemula memang seperti ini. Oke, salam sukses.